smartphone HP kita nih, kan pasti bakal muncul efek-efek, mungkin bisa muncul teks atau muncul efek hover sama lain-lain. Nah, yang terlibat di interaction design itu, ada 2 yang penting, yaitu yang pertama ada desainer, yang kedua ada developer. Jadi di sini desainer itu perlu mengerti pengaruh, UI sama UX terhadap user yang bisa membuat, UI UX-nya itu efektif sama interaktif. Kalau misalnya developer, ini yang nantinya akan, mendesain atau merealisasikan, desain UI UX dari desainer itu sendiri. Kemudian lanjut ke, 4 tahapan dasar, dalam mendesain interaction design. Yang pertama itu mencari permasalahan di masyarakat yang masih belum ada solusinya. Yang kedua, membuat level model dan merancang produknya. Yang ketiga, membuat prototipe dari produknya, dan yang terakhir, dievaluasi produknya apakah ada yang kurang atau ada yang perlu diubah untuk, lebih interaktif gitu. Nah, kemudian ini ada pengertian dari UI atau UX sendiri. Yang pertama, UX itu adalah bagaimana pengalaman user dalam menggunakan atau berinteraksi dengan produk dari buatan kita. Biasanya kalau UX yang baik itu ditandai dengan apakah user itu mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam menggunakan produknya. Misalnya kalau misalnya menggunakan aplikasi Gojek, apakah penggunanya bisa, mendapatkan apa yang mereka inginkan, misalnya mereka pesen GoFood, apakah makanannya sampai dengan mereka merasa mudah gitu. Kemudian buat UI, UI itu adalah bagaimana tampilan dari sebuah produk yang dilihat sama usernya. Tampilan UI itu dirancangnya dari berbagai aspek, misalnya dari layout-nya, logonya, color palette-nya, tipografi biar, gampang dibaca, sama hal-hal lain yang bikin tampilannya lebih menarik. Misalnya kalau misalnya kita buka aplikasi Gojek lagi nih, eee, kita waktu ngelihat, ngerasa enak dilihat atau enggak, enak digunakan atau enggak gitu ya. Nah, ini ada contoh UI sama UX ini buat aku bacain yang contoh UX-nya aja ya, soalnya contoh UI-nya bisa dilihat sendiri. Jadi yang bagus itu ringan dan cepat dibuka, menu navigasinya simpel sama gampang, dimengerti. Kemudian desainnya konsisten di setiap elemen. Terus di layar yang kita lihat itu cuman isinya informasi-informasi penting. Kalau yang jelek itu berat sama lambat dibuka. Terus menu navigasinya itu rumit sama nggak teratur. Sama desain elemennya, berubah-ubah. Sama yang terakhir layarnya penuh sama informasi yang sebenarnya kita nggak perlu tahu gitu. Nah, ini ada, design principle. Design principle itu prinsip yang dipegang oleh desainernya untuk mempermudah dalam, proses desain. Yang pertama visibility, terus ada feedback, terus ada constraint, konsistensi, sama avoidance. Nah, ini lanjut ke materi kedua, conceptualizing interaction. Di sini mah singkat aja, pokoknya ada, 4 tipe interaksi user ke produk. Yang pertama ada instructing. Instructing itu apa? Itu tuh ketika user memberikan perintah ke produk. Misalnya vending machine. Kan kalau misalnya kita udah masukin uangnya, kita mencet angka berapa, misalnya, C1 gitu. Misalnya keluar susu Ultra. Itu kan kita memberikan instruksi ke mesinnya buat memberikan kita produk itu. Kemudian yang kedua adalah conversing. User melakukan dialog dengan sistem. Contohnya adalah NLP atau Natural Language Processing. Karena ini agak ribet dijelaskan, kalian bisa cari-cari sendiri aja di Google ya. Kemudian yang ketiga ada manipulating. Manipulating itu ketika user melakukan kegiatan secara virtual. Contohnya e-book. Kan e-book itu ada di HP kita yang nggak bisa fisik kita pegang, tapi HP-nya bisa kita pegang. Nah, itu kegiatan secara virtual. Yang terakhir ada exploring. Exploring itu user melakukan kegiatan baik secara fisik maupun digital. Misalnya ada aplikasi ini namanya Second Life ya, jadi kayak VR gitu kita bisa ngelakuin kegiatan kayak di dalam eh, produknya. Oke, lanjut ke materi ketiga, Aku mau kognitif nambahin aspek. aku mau nambahin dikit ya, balik ke slide berikutnya coba, sebelumnya coba. Oh iya,
Jadi kalau untuk manipulating itu lebih ke melakukan kegiatan secara virtual yang sebenarnya itu bisa kita lakukan di dunia nyata ya, misal kayak e-book itu tadi. Kan kita itu bisa ngebaca buku di real life kayak bolak-balikin halaman gitu ya kan ya teman-teman. Nah, jadi waktu manipulating itu pas kita baca e-book, seakan-akan bukunya itu waktu kita slide di HP layar kita, itu bukunya ikutan kebalik. Yang kayak gitu yang manipulating ya. Jadi melakukan kegiatan secara virtual, tapi seakan-akan kita itu melakukannya pakai benda fisiknya. Itu aja sih namanya. Kita lanjut ke materi ketiga, kognitif aspek ya. Jadi yang pertama, apa itu kognitif aspek? Kognitif aspek itu aspek yang bersifat multitasking atau intinya hal-hal apa saja yang bisa dilakukan user ke produk tersebut. Ini adalah contoh macam-macamnya. Yang pertama ada attention. Attention itu proses di mana kita menggunakan aplikasi dan kita dapat menentukan konsentrasi kita ke produk itu dari berbagai pilihan yang tersedia. Jadi ini melibatkan indera kita yaitu pendengaran sama penglihatan ya. Implikasi desainnya untuk attention itu yang pertama membuat informasi itu salient atau bermutu, bervalue dan penting. Kemudian menggunakan teknik seperti animasi grafik, menghindari adanya interface dengan berbagai informasi yang istilahnya nggak begitu perlu. Kemudian yang terakhir search engine. Lanjut buat yang kedua ada perception. Perception itu proses penerimaan berbagai macam informasi dari panca indera user. Jadi kalau yang tadi ada penglihatan sama pendengaran, yang ini sisanya lah. Di design implication-nya itu icon sama graphical representasi harus mudah dilihat dan mudah diingat oleh usernya. Teksnya harus jelas dan mudah terbaca oleh user. Kemudian bordering dan spacing-nya harus enak untuk dilihat. Lanjut di sini adalah memori. Kayak namanya, memori itu proses mengingat kembali dari berbagai jenis hal-hal yang udah kita tahu yang memungkinkan kita untuk bertindak dengan tepat. Implication design-nya itu jangan membuat user memory overload. Jadi jangan memberikan informasi yang terlalu banyak yang tidak bisa diproses oleh usernya. Kemudian desain interface yang menunjang kemudahan user untuk mengingat tata letak icon dan informasi. Jadi kita istilahnya membuat interface yang kayak setelah digunakan berkali-kali usernya bisa tahu gitu, misalnya oh kalau misalnya di kiri itu next atau apa gitu ya. Kemudian ada learning, yaitu proses bagaimana kita bisa mempelajari cara menggunakan suatu website, aplikasi atau produk. Implication design-nya itu membuat interface yang pokoknya membuat user jadi ingin eksplorasi produk kita. Misalnya kita bikin game gitu, gamenya jadinya dia bisa optionnya, oh optionnya kayak gini apa segala macam, intinya membuat user lebih pengen ngetahui di produk kita gitu. Nah kemudian ada reading, speaking sama listening. Jadi ini ada 3. Yang pertama itu kalau reading itu harus sesuatu yang tertulis bersifat permanen. Sedangkan kalau yang listening itu kan bersifatnya transient, jadi kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan lah. Kalau reading bisa lebih cepat daripada speaking atau listening. Tapi kalau listening membutuhkan usaha kognitif yang lebih rendah daripada reading sama speaking, karena kita cuma tinggal dengar pasti dapat gitu. Nah, buat yang mendukung aspek ini itu ada buku interaktif buat reading, ada speech recognition system buat speaking, sama teknik interaksi yang dapat membantu orang buta membaca. Ini buat listening ya. Design implication-nya itu panjang dari kata-katanya harus efisien. Kemudian intonasi dari speaking-nya juga harus diperhatikan. Nah, udah itu. Buat yang terakhir dari cognitive aspect itu problem solving. Ini menyangkut aspek-aspek lain. Jadi kita berpikir apa yang harus dilakukan, kemudian mengenali pilihan yang ada, serta mengenali konsekuensi dari setiap pilihan. Jadi kita bisa menentukan solusi yang tepat buat masalah tertentu. Nah, lanjut buat materi selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, jadi berikutnya itu kan ada social interaction ya. Apa sih social interaction itu? Udah kayak pelajaran sosial aja ya, ada sosial-sosial segala.
Boleh di next. Jadi jadi social interaction itu adalah manusia. Jadi gini, kan interaction design itu adalah desain yang akan mempermudah pekerjaan usernya ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk bersosialisasi, untuk bekerja dan lain-lain. Kenapa? Karena kan manusia itu adalah makhluk sosial, membutuhkan interaksi, ya kan, dalam kehidupan sehari-harinya. Makanya dalam mendesain aplikasi itu kita harus tahu interaksi sosial apa aja yang dilakukan oleh user-user kita nantinya. Nah, di sini ada 4 jenis-jenis interaksi ya. Ada di tempat yang sama, di tempat yang berbeda, waktu berbeda, dan waktu bersamaan. Pertama itu ada di waktu berbeda dan tempat sama. Contohnya, di pengumuman hasil kelulusan perangkatan di mading. Jadi, tempatnya itu sama, tapi waktunya itu berbeda-beda. Kayak di mading. Kayak banyak informasi dalam waktu yang lama, yang panjang, tapi tempatnya di mading, satu tempat. Di waktu sama dan tempat yang sama. Contohnya, ibu dan anak berbicara tatap muka dan berada di satu ruangan yang sama, face to face. Di situ ada waktu sama dan tempat berbeda. Contohnya kayak kita sekarang nih, kita lagi video conversation gini kan. Boleh next. Nah, yang terakhir itu ada waktu berbeda dan tempat berbeda ya. Contohnya, Dina lagi chatting dengan ayahnya yang ada di luar negeri. Luar negeri itu kan udah jelas berbeda waktunya dengan kita ya. Tempatnya juga berbeda. Berikutnya ada telepresence. Telepresence adalah kemampuan teknologi untuk membuat user seakan-akan hadir selayaknya pada situasi tatap muka. Nah, contoh dari telepresence ini ada 3 ya, ada VR, ada video conference, ada remote gesture. Kalau VR itu kan berarti kita yang masuk ke dunia digitalnya itu, ya kan ya. Kalau video conference itu seakan-akan berada di satu tempat di waktu yang bersamaan, kayak kita sekarang. Dan kalau remote gesture itu, misal kita mengontrol layar laptop kita menggunakan HP kita. Nah, berikutnya ada co-presence. Co-presence adalah di mana sekelompok orang di berbagai lokasi yang berbeda ingin berkolaborasi, menciptakan suasana seolah-olah mereka berkumpul di satu tempat. Nah, real time adalah kunci untuk mewujudkan co-presence ini. Perangkat teknologi sharing interface dirancang untuk dapat digunakan oleh beberapa user secara real time. Contoh teknologinya itu ada VS Code, kita bisa live share ya di VS Code itu, ada juga coding room itu biar kita bisa ngoding bareng-bareng secara real time, dan juga ada video conference seperti Zoom. Berikutnya ada emotional interaction. Boleh di next. Nah, emotional interaction bertujuan untuk memancing emosi user sehingga user dapat merasakan berbagai macam emosi saat menggunakan produk kita. Pertama itu ada expressive interface. Interface ini digunakan untuk mengekspresikan suasana hati user, contohnya adalah emoji. Salah satu manfaat menggunakan emoji adalah memberikan respon kepada lawan bicara yang bersifat informatif dan menyenangkan. Jadi nih, kan biasanya kalau kita chat itu kayak teks aja ya, teman-temannya kayak nggak ada ekspresi yang terpancarkan gitu. Nah, di sini hadirlah emoji. Emoji ini untuk mewakilkan ekspresi kita, emosi kita pada saat itu juga dalam sebuah teks. Berikutnya ada frustrating interface. Interface ini dirancangnya itu buruk banget, jadi jelek banget sehingga kita, user yang make itu ngerasa kesel sama interface-nya itu. Ih, apaan sih ini? Gak jelas banget sih websitenya gitu, misalnya. Nah, beberapa contoh interface yang dirancang dengan buruk itu, misalnya kalau kita ngeklik link, ternyata link-nya itu rusak. Kesel kan ya? Kayak 404 error not found. Astaga, kesel banget. Terus kita buka website. Pas buka website itu, kita lagi asik-asik baca artikel nih, ada pop-up, banyak banget iklan, ganggu. Nah, itu kan termasuk frustrating interface ya. Jadinya tuh ganggu banget pas kita lagi ngebaca artikel. Juga yang terakhir, itu misal kita lagi buka website, itu kayak kontras dari tulisan sama layout dan background itu
jauh banget, sakit di mata gitu dipandangnya, kasarnya. Itu juga frustrating. Kemudian ada zoomorphism dan anthropomorphism. Jadi di sini itu menekankan kepada kayak hewan-hewan itu diumpamakan sebagai manusia. Contohnya, pada aplikasi pembelajaran anak-anak biasa digunakan tokoh binatang-binatang lucu sebagai teman belajar, bukan manusia. Ya, sebentar. Ya, jadi kan biasanya kalau anak-anak kecil tuh mereka sukanya sesuatu yang lucu-lucu ya. Kalau misalnya mereka lagi download aplikasi atau video pembelajaran tuh, biasanya dibikin animasi yang lucu banget gitu supaya si anak itu tertarik. Nah, biasanya yang digunakan untuk menggantikan manusia sebagai icon di dalam video pembelajaran atau aplikasi itu adalah hewan-hewan yang udah dianimasin lucu begini. Berikutnya ada model of emotion. Ini ada 3 ya. Iya. Ini ada 3, ada sensori, terus ada yang tengah, ada yang motor. Nah, pertama itu, user menginput sensornya dari panca indera user, lalu kemudian behavior kita akan dipengaruhi oleh reflektif dan visceral ini yang ada kotak 3 ini. Kemudian terakhirnya setelah diproses itu akan mengeluarkan output. Output-nya itu berupa motorik atau gerakan. Di sini ada 3 tadi ya yang behavior tadi, ada reflektif, behavioral, sama visceral. Kalau reflektif itu, bagaimana perasaan kita setelah kita menggunakan produk tersebut, dan ini menentukan apakah kita ingin mencoba produk itu lagi atau tidak. Behavioral adalah bagaimana perasaan kita saat menggunakan produk tersebut, bagaimana reaksi kita saat berinteraksi dengan produk, dan apa value yang diperoleh dari produk yang kita gunakan. Dan yang terakhir itu ada visceral, mengacu pada kualitas objek yang terlihat dan bagaimana mereka mempengaruhi emosi kita sebagai user. Kalau yang pertama itu kan kayak kesimpulannya gitu ya, setelah kita menggunakan aplikasi ini, kita bakalan pakai aplikasi lagi ini nggak ya? Aplikasi ini bagus nggak sih buat kita? Worth it nggak sih buat kita? Itu yang reflektif. Kalau yang behavioral, itu ketika kita menggunakan aplikasi itu, kita itu ngasih reaksi apa? Apakah kita senang? Apakah kita frustasi? Apakah kita bagaimana? Itu yang behavioral. Lalu yang visceral itu, bagaimana kualitas UI-nya, kualitas dari website atau aplikasi yang kita gunakan. Itu mempengaruhi kita tidak sebagai user-nya, gitu. Nah, yang terakhir ada interface ya. Boleh next saja. Nah, teman-teman, jadi interface ini ada 16 biji ya, banyak banget. Jadi mungkin aku bakalan ngejelasin beberapa aja. Yang pertama itu ada comment based. Jadi kalau interface yang dia comment based adalah ketika kita memberikan perintah kepada aplikasinya itu atau kepada program itu. Ketika kita ngasih perintah, program itu berjalan. Itu comment based. Kalau WIMP dan GUI, kalau GUI itu kan kita udah sering banget ngelihat ya, kayak icon-icon di smartphone kita itu termasuk GUI. Jadi GUI itu kayak interface yang dia tuh tipenya icon doang, tapi sebenarnya itu ada program di dalamnya. Jadi, karena pada zaman dahulu itu, kalau kita mau ngebuka file, itu kita kayak ngebuka file di codingan gitu, jadi kita ngetik address-nya satu-satu. Nah, ketika ada GUI, itu kita tinggal mencet icon-nya doang, udah keluar aplikasinya, jadi nggak perlu ngetik-ngetik address lagi. Ada multimedia, ada juga virtual reality, ini udah pasti nggak asing lagi ya buat teman-teman kalau VR itu. Sama informative visualization, ada website, ini juga pasti udah nggak asing. Customer electronic dan application, ada juga interface mobile. Terus ada speech atau voice use, itu voice use ya. Mohon maaf, typo. Jadi kalau interface yang speech itu kayak speech recognition gitu. Kita misal pakai suara untuk nge-comment suatu program. Itu dia pas kita nge-input suara ke mereka, mereka berjalan, itu speech. Kalau pen-based device itu kita nulis di atas interface-nya itu. Touchscreen udah tahu sendiri ya, udah nggak asing. Ada air-based gesture, ada haptic, multimodal, shareable. Shareable itu mungkin sama kayak yang live share tadi ya. Jadi interface itu bisa digunakan secara langsung oleh beberapa orang sekaligus. Ada juga tangible.
Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelumnya? Atau mungkin kecepatan aku ngejelasinnya? Tidak ada? Ditunggu 1 menit lagi. Oke, kayaknya udah nggak ada ya. Kalau gitu, boleh next slide. Oke, mari kita ngoding teman-teman. Oke, thank you ya. Sekarang kita bakal simulasi tentang studi kasus nih. Kita bakal ngebawain ada sekitar 4 studi kasus. Nah, apa aja sih? Kita mulai nih dari yang pertama dulu. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Nah, yang pertama tuh kita bakal ngebuat sebuah tabel nih. Tabel kayak gini. Bentar. Nah, tabel kayak gini. Ini buat simulasi pertama. Yang kedua kita bakal ngebuat login page. Yang ketiga register page, dan yang terakhir itu sebuah web kayak gini nih. Kita mulai dulu dari pembuatan tabel kayak gini. Nah, di sini kan kita mau buat tabel nih ya. Pertama-tama kita buat dulu nih si struktur dari HTML-nya kayak gini. Pasti udah pada bisa lah ya. HTML, head, body. Nah gitu kita langsung aja nih di bagian bodinya kita panggil tag atribut yang namanya table. Tag atribut table ini buat apa? Ini tuh ibaratnya tuh buat ngebungkus si ini nih, si angka-angka ini 1, 2, 3. Data-data ini tuh bakal kita bungkus di dalam sebuah tabel kayak gini. Yang ada bordernya, ini tuh tabelnya nih. Nah, itu tuh kita makainya tag atribut yang namanya table. Kita save, terus coba deh kita jalanin. Pas kita jalanin, kan belum ada apa-apa kan. Ini tuh karena kita belum ngasih CSS di si tabelnya. Sedangkan di PowerPoint ini kan udah ada bordernya kan. Ini tuh karena kita udah makein CSS. Sedangkan ini tuh masih pure benar-benar baru HTML aja. Kalau gitu langsung aja nih dicontohin, kita contohin tabelnya, kita kasih CSS-nya. Cara ngasih CSS-nya kita bakal pakai cara yang namanya internal CSS. Internal CSS itu kita panggil tag atribut yang namanya style di dalam head. Ya di dalam head. Di dalam head ini terus kita langsung aja pakai sintaks CSS. Karena kita mau apa namanya? Ngehias si tabelnya atau ngasih border ke si tabelnya, kita panggil aja tabel sebagai selektornya, kurung kurawal, terus kita nih pilih properti yang mau. Kan kita mau ngasih border nih. Karena kita mau ngasih border, kita bisa manggil properti yang namanya border. Border titik 2, terus kita tinggal masukin aja nih. Kita tuh bakal masukin 3 parameter kayak gini. 1px solid black. 1px itu apa? 1px itu ketebalan dari si bordernya. Solid itu apa? Solid itu jenis garis-garisnya gitu. Karena solid itu tuh bakal jadi garis lurus, nggak putus-putus. Kalau misalkan kita mau putus-putus bisa pakai dotted atau adalah yang lain juga banyak. Cuman di sini kita bakal contohin pakai yang solid. Nah gitu kita yang terakhir, parameter terakhir kita bakal masukin warnanya. Di sini kita masukin warna hitam. Kita save, terus kita jalanin lagi. Refresh, muncul nih tabelnya, tapi sekecil ini kan. Itu nanti kita bakal bisa atur. Aturnya kita bisa pakai yang namanya width. Property width itu buat ngatur kelebar. Ada yang ngecek. Oh iya, iya. Nah, kita bisa pakai width buat ngatur kelebaran dari si tabelnya. Misal kita mau masukin 70%. Dia pun bakal berubah nih jadi 30% kan. Lebarnya tuh kayak gini.
Terus gimana nih kalau misalkan kita mau masukin tabelnya masukin angka-angkanya nih, si kolom sama barisnya. Itu tuh kita bisa buat di dalam si tag attribute table ini, kita panggil yang namanya tag attribute tr. Tr ini singkatan dari table row atau baris. Nah, di dalam table row ini pas kita jalanin, dia nggak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena kita belum masukin data-datanya. Cara masukin datanya gimana? Kita bisa panggil atribut yang namanya td atau kepanjangan dari table data. Nah, table data itu buat si angka-angka ini 1, 2, 3 segala macam sampai 9. Sampai 11. Kalau udah kayak gini tinggal kita masukin aja. Misal masukin 1, itu bakal otomatis masuk 1, terus si ukurannya juga bakal berubah. Itu bakal nyesuaiin sama si angkanya. Kita masukin lagi. Misal kita mau buat 3x3 nih tabelnya. Ini buat baris pertama. Kita refresh. Nah, masuk dia 1, 2, 3. Terus si width-nya, si lebarnya juga bakal nyesuaiin. Udah masuk 1, 2, 3. Kalau misalkan kita mau buat baris lagi, kita tinggal panggil aja tag atribut tr lagi buat baris yang baru. Terus kalau mau buat data lagi, tinggal kita panggil lagi juga td-nya. Kita kopas. Kita ganti 4, 5, dan 6. Bakal jadi 2 baris nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener kan? Satu lagi ya. Biar jadi tabel 3x3. Oh, ada salah. Kita ganti jadi 7, 8, dan 9. Kita refresh. Nah, udah jadi nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3x3 kan. Terus gimana nih misalkan kalau di sini kan ada border-bordernya nih ya di setiap datanya. Kita zoom. Nih, di data 2 tuh ada garisnya, ada bordernya. 1 juga ada garisnya. 3 segala macam ada garisnya kan. Itu gimana? Itu kita bisa pakai yang namanya border bottom juga. Bisa pakai yang namanya border juga. Kita pakai bordernya tuh di si td-nya. Kita panggil di sini td-nya kurung Kurawa. Masukin aja propertinya border titik 2. Kita samain aja ya 1px solid sama black. Kita refresh nih. Tuh bakal jadi kayak gini. Udah sesuai kan ini. Cuma beda warna doang lah ya. Yang penting udah sesuai. Terus selanjutnya ini kan si angkanya pada di tengah kan ya, pada di tengah. Gimana sih cara kita ngebuat tengahnya? Kita bisa panggil properti yang namanya text align. Text strip align. Itu buat ngatur posisi dari tulisan kita atau dari angka kita. Kita refresh, berubah deh dia jadi di tengah. Nah, sampai segini dulu, kira-kira ada nggak yang mau ditanyain? Atau kecepatan nggak, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut. Udah jadi kayak gini, sekarang kita mau apa namanya? Kayak kalau di Excel itu kan kita sebutnya merge ya. Jadi kita ngegabungin kolomnya sama ngebarisnya. Sedangkan kalau di HTML ini kita sebutnya itu nge-span. Sama aja sih sebenarnya. Itu kita bakal nge-span angka 1 ini, kita ambil dia jadi 3 kolom nih, 3 kolom menggabungin gini. Oh, ada yang ngechat. Oh ya, buat codingannya ntar dikirimin aja ya, biar lebih jelas. Oke, tadi sampai mana ya? Uh, ya, lupa. Oh ya, merge. Thank you, thank you.
Tadi kan kita mau nge-merge nih ya. Kalau di Excel itu disebutnya merge. Kalau di HTML disebutnya span. Nah, gimana sih cara kita nge-span-nya? Cara nge-span-nya kita bisa panggil nih yang namanya call span atau juga row span. Itu tuh kita masukinnya di si TD ini, di datasetnya. Nah, sebelumnya row span sama call span itu agak berbeda nih sama pengertian yang kita tahu-tahu. Misalkan nih, kalau di sini, ini kan namanya baris nih ya. Oh ya, annotate-nya kelihatan nggak coret-coretannya? Ada. Kelihatan Oke. kok, kelihatan. Oke, thank you. Ini kan namanya baris nih ya, si garis horizontal ini. Terus yang ke bawah ini tuh namanya kolom. Sedangkan kalau di sini, di HTML tuh agak beda. Dia tuh jadi kayak kebalikannya. Jadi kalau misalkan kita mau apa namanya, menggabungin si ini, si kolom 1, itu disebutnya call span, bukan row span. Walaupun ini kelihatannya baris, itu tetap dipakainya itu row span. Kenapa? Ibaratnya tuh kayak gini kalau di HTML. Jadi ini kan kolom nih ya, 1, 2, 3. Terus dia tuh maunya menggabungin 3 kayak gini. Nah, dia tuh menggabungin 3 kayak gini tuh dia lihatnya itu berdasarkan si kolomnya. Nah, ini kan digabungin ya kolomnya, juga digabungin. Makanya ini tuh disebutnya row span. Itu disebutnya row span. Sama yang terakhir call span. Kalau buat call span sama call span tuh kan berarti gini kan. Nih, yang 2 ini tuh contoh dari call span. Contoh dari ya call span. Jadi tuh kayak gini nih kalau di sini ini kan baris nih. Nah, bentar kebalik. Oh, ini tuh disebutnya row span, sorry. Itu disebutnya row span, bukan kolom span. Kenapa disebutnya call span? Karena ini tuh kan barisnya nih ya, dari sini ke sini itu baris. Nah, dia tuh ngelihatnya tuh dia ngegabungin antar baris ini. Jadi disebutnya row span, bukan call span. Walaupun kelihatannya kayak call span kan, padahal kan ke bawah gini ya, ke bawah gini kita nyebutnya biasanya call span. Tapi kalau di sini tuh kita sebutnya row span. Buat gampangnya, nggak usah dipikirin lah teori-teori kayak gitu. Buat gampangnya tuh jadi ingat aja kalau misalkan kita mau gabungin kolom berarti kita pakainya row span. Sedangkan kalau kita mau pakai gabungin baris kita pakainya kalau misalkan kita mau gabungin kolom kita pakainya row span. Kalau misalkan kita mau gabungin baris kita pakainya call span. Nah, kita lanjut. Di sini kan kita mau gabungin baris kan ini berarti. Karena ini di HTML berarti kita panggilnya call span. Cara makanya gimana? Di TD satunya nih, di dataset satunya kita panggil di atribut awalnya kita kasih spasi, kita panggil yang namanya call span. Call span terus sama dengan tanda kutip 3. Kenapa 3? Karena kita mau ngambil 3 tempat. Kan ini 1 ya, tempat 1, tempat 2, tempat 3. Jadi 3. Makanya kita tulisnya 3. Udah kayak gini, kita cek. Jadinya kayak gini. Bener kan ini berarti si satunya itu udah makan 3 tempat. Makan tempat pertama, makan tempat kedua, dan juga makan tempat ketiga. Buat data yang kelebihannya, bisa tinggal kita hapus aja. Nanti dia bakal nyesuaiin sendiri kok. Berarti kita hapus 2 dan 3. Kita save, terus kita cek lagi nih. Jadi nih, bener kan berarti? Buat angka-angkanya tinggal kita ubah aja. Kalau di PPT kan ini 234 ya. Ini berarti kita bisa ganti 234 juga, 234. Dan seterusnya. Nah, terus di sini kita mau ngegabungin row span nih. Kita mau ngegabungin baris. Karena ini HTML, ulangi lagi ya berarti karena kalau kita mau ngegunain atau ngegabungin si baris, kita makanya call span. Sorry, kebalik.
Karena kita mau ngegabungin kolom, kita pakainya row span. Kita mau ngegabungin si 2 itu tadi sama si dataset 7. Kita panggil row span. Sama dengan 2, karena kita butuh 2 tempat. Begini kita cek. Nah, benar kan dia akan 2 tempat. Buat data yang kelebihannya tinggal dihapus lagi aja juga. Berarti kita hapus 9. Kita refresh. Terus kita ubah data 78-nya, kita ubah jadi 5 sama 6. Udah kayak gini berarti udah sama. Oh, belum. Berarti kita di sini bisa menggabungin angka 5-nya nih. Karena kita mau menggabungin angka 5-nya dan ini merupakan baris. Terus ini juga kita makainya di HTML, berarti karena ini baris, kita makainya call span. Kita refresh. Nah, udah benar, data kelebihnya tinggal dihapus. Ini kita hapus. Udah kayak gini, kita buat baris baru lagi. Pakai TR, terus tinggal masukin nih TD lagi. Misal, lanjutin ya, 6. Refresh. Berarti ini udah sama kan? Ada yang beda ya? 1, 2. Oh, udah sama. Selanjutnya berarti kita masih butuh baris lagi. Kita panggil lagi si TR-nya. Nah, 9, 10, 11. Terus kita lihat lagi di PPT-nya. Di PPT-nya kan bisa dilihat ya, si 9 ini tuh dia 2 kali 2. Dia butuh row span 2, dia juga butuh call span 2. Berarti biar gampangnya nih ya, kita itu lebihin aja si datanya. Kalau di sini kan kita cuma punya 11 nih ya, kita lebihin aja jadi sampai 12, 13, 14, kita buat sampai 14. Kenapa sih dilebihin aja? Karena biar gampang gitu. Jadi kalian tuh nggak bingung, misalkan ini harus pakai TR nggak sih? Ini harus pakai TD lagi nggak sih? Jadi biar gampangnya itu kalian lebihin aja si datanya. Kita lebihin 12, 13, 14. Kita refresh. Udah kayak gini berarti tinggal kita merge aja. Tinggal kita pakai span aja. Karena kita tadi mau nge-span 2 kali 2, berarti kita pakai row span sama call span 2 kali 2 juga. Makanya 1 per 1 nih di si angka 9-nya. Row span sama dengan 2. Terus call span sama dengan 2. Kita refresh. Nah, jadi udah kayak gini. Buat data kelebihannya sama tadi, tinggal kita hapus aja. 11, 13, 14 tinggal kita hapus. Terus kita lihat lagi. Jadinya kayak gini. Kita lihat lagi di PPT, ini 9, 10, 11. Berarti si 12 ini tinggal kita ubah jadi 11 aja. Nah, udah gini jadi deh. Walaupun kelihatannya kayak agak sulit gitu ya, datanya kelebihan, sebenarnya itu justru menggampangin kita. Walaupun datanya kebanyakan, jadi ya nggak apa-apa lah, banyakin aja datanya. Karena biar nggak bingung gitu. Terus kita mau ngapain? Di sini kan si tabelnya masih ada di kiri nih ya. Sedangkan di PPT ini tuh ada di tengah sebenarnya ini, cuman nggak kelihatan aja. Cara ketengahannya itu gimana? Kita bisa setting, kita bisa nambahin properties di si tabelnya. Propertinya itu margin namanya. Margin kita set ke auto. Margin ini tuh apa? Margin ini tuh buat ngatur elemen di luar, buat ngasih spasi di luar elemennya. Nah, karena di tabel ini tuh kan nggak ada elemen lagi nih ya.
selain tabel. Ya ada sih body. Body kan termaksud ini. Ya apa ya namanya? Keseluruhannya lah. Ini nggak dihitung, beda lagi. Di tabel ini kan nggak ada elemen lagi kan. Kita bisa pakai yang namanya margin. Margin itu buat ngasih spasi di luar elemen. Kita set ke auto, kita refresh. Nah, dia tuh bakal ngegeser semuanya ke tengah. Itu kegunaannya auto. Kalau misalkan nggak mau pakai auto, bisa pakai manual juga. Manual tuh gimana? Berarti kita setting left right segala macam itu sendiri. Misal mau margin left, kita tambahin 200 pixel. Ini kita komen dulu. Tuh dia tetap bakal ngegeser sama aja. Cuman auto ini tuh biar lebih cepat lah istilahnya. Udah kayak gini, kita bisa geser dia ke bawah. Cara geser ke bawah itu kita kasih margin top. Karena kita mau ngasih spasi di atas si tabelnya. Kita kasih 200 pixel. Nah, dia udah kan ngegeser nih ke tengah. Yang ngegeser ke tengah, kita lihat lagi di PPT ini ada yang namanya live response. Live response ini tuh apa? Ini tuh dari tag atribut yang namanya caption. Caption sama heading tuh agak beda ya. Kenapa? Karena yang namanya heading itu pasti di atas. Sedangkan caption itu biasanya ya bisa kita pindah-pindahin lah sesuka hati kita. Di sini kita pakainya caption. Captionnya kita masukinnya di dalam tabel juga ya. Kita panggil caption. Kita tinggal tulis saja live response. Terus kita lihat lagi. Nah, dia bakal muncul di topnya. Cara mindahinnya gimana? Kan di PPT itu dia ada di bawah kan. Cara mindahinnya itu kita bisa panggil yang namanya caption site. Caption site ini kita contohin lah di inline CSS. Di inline CSS berarti di dalam captionnya kita panggil yang namanya style sama dengan tanda kutip. Kita panggil propertinya caption dash site titik 2 bottom. Refresh, nah berubah dia. Jadi ada di bawah. Kalau udah kayak gini berarti udah sama kan? Nah, udah sama kan ya? Kalau misalkan kalian mau nambahin atau apa ya namanya? Kasih si kotak ini tuh berubah jadi bulat, gimana sih caranya? Kalian bisa kalian bisa panggil yang namanya border radius. Border radius itu buat ngasih radius biar dia itu jadi bulat gitu. Border radius misalkan di sini kita pakai satuannya persen lah ya. Selain pixel ada persen, ada em, ada segala macam banyak lah. Kita pakai persen, terus refresh. Nah, dia tuh berubah tuh. Maka jadi kayak rada ngebulet gitu kan. Itu tuh gunanya border radius. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Oke, nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke studi kasus 2. Studi kasus 2 ini bakal dibawain oleh Marvel. Boleh, silakan Marvel. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Ada suaranya ada? Ada. Oke, yang sekarang kita akan lanjut ya. Kalau kita buat kayak login sederhana, jadi kayak gini. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja. Kalau tadi kan kita nunjukin CSS-nya tuh internal dan inline ya. Cuman di sini saya tunjukinnya pakai eksternal ya. Oke, jadi seperti biasa kita buat dulu aja login.html sama login.css-nya gitu. Oke. Pertama-tama biasa kita buat dulu tag HTML-nya. Nah, ini aku perbesar dulu. Nah, di sini kita pertama mungkin kita hias dulu ya. Maksudnya kita beri background image-nya gitu ya. Oke, caranya gimana supaya bisa ada gambarnya gitu ya. Jadi yang pertama kita pertama dulu kita harus akses dulu si login CSS-nya. Caranya adalah
link rel stylesheet, href, sama kita kasih nama filenya, nama CSS-nya, yaitu login.css gitu. Jadi ini itu harus sama kayak file yang ini gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Di sini saya kasih bintang. Nah, bintang itu apa? Bintang itu ibaratnya tuh selektor. Jadi selektor ini ngakses semua di tag HTML ini gitu. Di sini aku kasih padding. Paddingnya 0. Sama di sini marginnya juga 0. Ya. Oke. Habis itu sekarang kita mau warnain nih. Ini kan ada gambarnya tuh. Ada background image sama warnanya gitu ya. Oke, kita langsung aja. Misalnya ini body ya. Karena yang mau dikasih background-nya itu adalah body, ya udah kita tinggal tulis aja body di sini gitu. Bodinya apa? Bodinya tinggal background image, terus kita kasih linear atau enggak kita kasih color dulu ya, misalnya red gitu ya. Kalau kita open live server, oke masih putih ya. Berarti yang harus dilakukan itu adalah kita buat dulu linear gradient dulu ya. Linear gradient. Misalnya di sini saya kasih RGB misalnya 150, misalnya berapa ya? 32 terus 3 sama misalnya 0.4. Nah, ini apa? Ini tuh angka ini itu adalah kode warna. Kan biasanya sekali itu ada biasanya kodenya itu bisa FFF itu kan putih tuh. Ini juga bisa angka. Nah, 0,4 yang paling belakang ini apa? Ini tuh seperti opacity. Jadi opacity itu ada dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini untuk bagian atasnya. Terus misalnya saya mau gambar bagian bawah nih. Warnain bagian bawah misalnya angkanya 21. 25 sama misalnya 0,5. Kita save. Oh. Oke. Nanti di sini kita kasih gambarnya. Jadi URL images, misalnya gambarnya game gitu ya. Nah, di sini kita ambil gambarnya. Ambil gambarnya gimana? Ambil gambarnya tuh dari filenya. Jadi si file HTML sama file CSS-nya itu tempatnya sama dengan image yang kita punya. Jadi kalau misalnya di ekspornya mungkin bisa lihat kayak gini. Misalnya di UTS. Terus, nah ini HTML sama CSS-nya itu berada di file yang sama gitu ya. Gitu cara aksesnya. Jadi kalau misalnya kita save, nanti yang terjadi, nah jadi keluar gambarnya. Nah ini kan gambarnya terlalu gede nih. Oh ini bukan game. Ini gambarnya aku coba ganti. Gambarnya aku ganti jadi mungkin header. Ini aja ya. Oke, selanjutnya ini kan masih gede banget ya tuh, masih kayak repeat gini ya. Nah, caranya supaya gak repeat kayak gini, kita kasih background attachment, ininya fix. Nah, oke masih gini. Habis itu kita kasih background size-nya itu cover. Nah, jadi dia cuma satu nih. Dia nggak repeat lagi. Setelah itu, kita kasih background position. Tadi kan kayak gini nih. Ini tuh kayak ibaratnya tuh kayak kurang di tengah gitu ya. Gambarnya tuh nggak sesuai gitu. Jadi kita kasih di posisinya itu adalah center. Gitu. Oke, ini udah ngechat. Oh, ya.
Oke. Nah, ini udah kayak di tengah ya. Jadi udah lebih mending gitu ya. Oke, background-nya udah. Terus kita lanjut ke box-nya nih. Box yang tengah ini nih. Nah, ya udah kita tinggal buat aja. Misalnya saya buatnya itu div, kelasnya itu namanya adalah box. Nah, div itu apa? Div itu singkatan dari division. Jadi div ini itu berfungsi sebagai kayak kalian itu mau mengelompokin elemen-elemen. Misalnya ini kan box. Misalnya saya mau namain si kotak ini saya gambar. Saya mau namain kotak ini box pakai div. Nah, terus saya mau ngelompokin lagi nih username di sini nih. Nah, cara ngelompokinnya itu nanti pakai div juga gitu. Jadi itu fungsi div. Jadi kayak buat apa ya? Kayak ngerapihin lah istilahnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita coba buat box-nya. Nah, cara buat box-nya ya udah kita akses. Karena ini kelas, kita pakai yang namanya titik dot kelas. Kalau misalnya kalau ini namanya adalah ID, aksesnya itu menggunakan pagar. Ini bukan kelas ya, ini box. Gitu. Cuman di sini saya lebih nyaman pakai kelas, jadi ya udah kelas aja. Ininya titik. Oke, kita lanjut. Kita mau buat box-nya nih. Caranya gimana? Caranya tinggal kita kasih aja nih. Misalnya ukurannya 100 px. Jangan deh, 350. Height-nya juga 350. Terus kita kasih warna. Kita kasih warna background color. Misalnya warnanya itu ini nggak selalu RGB ya. Kalian mau warnanya red juga bisa sih. Kita coba lihat. Nah, ini munculnya red itu. Cuman biarin warnanya sinkron. Saya atur aja warnanya. Oke. Nah, saya pengen box ini ke tengah. Tadi kalau dijelasin sama Stanley itu kan pakai margin. Nah, ini ada cara lain nih selain pakai margin gitu ya. Caranya itu adalah kalian buat positionnya itu adalah absolute. Absolute itu apa? Jadi position absolute ini ibaratnya itu dia nggak akan berpengaruh dengan margin atau padding dari elemen lain. Gitu ya. Jadi dia kayak apa ya? Independen sendiri lah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini belum bergerak gitu ya. Karena belum kita geser-geser. Nah, untuk menggesernya itu kita menggunakan top, left, right sama bottom. Misalnya saya pengen topnya itu 22%. Topnya itu 22%. Terus left-nya itu misalnya saya pengen 37%. Nah, dia langsung geser nih ke tengah nih. Gitu. Kalau misalnya saya ilangin left-nya, dia bakal ke sini. Nah, jadi logiknya gini, kalau kalian kasih left, jadi dia akan bergerak ke kanan. Kalau kalian kasih right, dia bakal bergeraknya ke kiri. Gitu sih. Oke, ini kalian bisa lihat aja sih di misalnya kalau misalnya kalian nggak tahu nih posisi absolute nih buat apa gitu ya. Ya udah kalian tinggal arahin mouse-nya, terus ini kan ada MDN reference gitu ya. Tinggal kalian klik, nanti dia nunjukin nih. Nah, nunjukin misalnya position static. Oke, jadi nih ada kotak kuningnya nih. Kotak kuningnya benar-benar di tengah. Kalau saya position relatif, oh jadi gini nih kuningnya jadi di sini. Lokasi absolute, oh jadi si biru yang di kanannya jadi ke kiri, jadi nyambung. Kalau sticky dia bakal ngikut nih, tuh seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian lupa nih, oh ini position relatif itu buat apa sih? Ya udah kalian bisa lihat aja tuh di MDN gini, di MDN reference gitu. Oke, itu sekilas. Terus, oh ya ini tadi left ya. Di left-nya 37%. Oke, selanjutnya kita ke
saya pengen ini tuh kayak bukan menjorok ya, kayak ke depan dikit gitu ya. Jadi ini kan ada kayak di pinggirnya tuh kayak dia ke depan dikit ada shadow-nya. Nah, di sini aku kasih nih namanya box strip shadow. Box strip shadow misalnya 2px, 5px, 3px. Gitu. Misalnya warnanya itu black. Nah, udah ada ya, kayak ada shadow-shadow-nya tuh di belakang tuh. Gitu. Terus di sini saya pengen ini melengkung pinggirannya nih. Sudutnya maksudnya. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah kita kasih lagi aja border radius sama kayak tadi. Misalnya 10px. Gitu. Kalau kita lihat, nah ini udah melengkung ya dia. Mungkin biarin enak, kita di split screen aja ya. Gini nyaman nggak? Boleh mungkin kalau di chat biar tidak terganggu gitu kalian ya. Aman nggak stand kayak gini? Kayaknya jangan deh, Vel. Soalnya kalau di gua apa ya, dia tuh bakal kayak nggak nyesuaiin gitu. Oh Jadi ya mending udah, full berarti screen aja. jangan ya. Oke. Ups. Ini aku gedein lagi ya. Berarti. Oke, kita lanjut. Tadi boxnya udah kita buat, terus sekarang kita buat logonya nih. Kita coba buat logonya. Kita ke login.html lagi. Kita kasih image src atau singkatannya itu adalah source. Kita kasih link tempatnya itu adalah images, sama kayak tadi ya tempatnya di sini. Images garis miring, terus kita kasih logo.png. Oke, terus misalnya di sini aku kasih kelasnya itu adalah logo misalnya. Oke, keluarnya ini. Kayaknya jangan deh, ini aja deh. Ini aja, biarin sesuai kayak PPT ya. Nah, ini kan gede nih gambarnya nih. Gede banget ya. Nah, kita bisa kecilin nih. Kecilinnya gimana? Ya udah, kita akses lagi aja nih. Nah, kan tadi kan aku kasih kelasnya kelas logo. Ya udah. Kita dot logo. Nah, oke. Ini masih besar ya. Kita mau kecilin nih. Jadi misalnya kecilinnya itu ya udah width-nya berapa? Misalnya width-nya 90px. Width-nya 90px misalnya, terus height-nya itu adalah 80px. Kalau kita lihat, oke, dia jadi kecil ya. Nah, terus di sini kita pengen, di sini kan dia pengennya bulat tuh. Ya udah kita kasih aja border radius lagi. Border radius 50%. Nah, dia jadi berbentuk lingkaran gini ya. Gitu. Setelah itu aku pengen dia ke tengah kayak di PPT nih, tengah nih. Ya udah. Tinggal kita position absolute lagi aja. Position absolute. Terus kita atur lagi, misalnya top-nya itu berapa ya? Jangan top dulu. Misalnya ke left 37%. Oke, dia jadi ke tengah. Habis itu kita kasih top-nya minus 12%. Minus biar apa? Biar dia ke atas. Nah, itu ya. Jadi udah ke atas nih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut lagi ya. Oke, tadi. Oh, ingin bertanya, jadi CSS itu untuk isi code apa dan HTML untuk code apa? Oke, jadi ini ada yang nanya. Jadi kalau CSS itu isi code-nya untuk apa dan HTML-nya itu untuk apa? Jadi gini,
Jadi misalnya ini aku komen ya, aku komen nih. Terus kita lihat nih web kita jadi apa. Nah, jadi gini. Nah, jadi HTML itu sebenarnya fungsinya itu buat seperti struktur web. Jadi misalnya nama webnya tuh apa? Misalnya di sini kan nentuin nama webnya. Nama webnya itu misalnya login gitu ya. Nah, ini fungsi dari HTML. Namain loginnya, terus kayak di sini kan ada tulisan login nih. Nah, tulisan login itu ada yang menampilinnya itu adalah HTML-nya. Mungkin aku gampang. Nah, ini login itu HTML. Username. Username itu kan bagian dari form dan merupakan tulisan juga. Nah, udah, ini itu bagian dari HTML juga nih. Nah, terus ini box juga sebenarnya dari HTML juga nih, yang kotak pinggir ini nih. Kotak pinggir ini tuh bagian dari HTML juga nih. Nah, terus CSS-nya tuh apa sih? Nah, CSS itu adalah gimana cara kalian login yang tadi yang mungkin ada di pinggir gitu, di pinggir banget, jadi ada di tengah. Gini. Nah, itu fungsi dari CSS. Terus warna nih. Ada warna kan, ini kan warnanya biru muda gitu dan segala macam gitu ya. Nah, itu fungsinya dari CSS gitu ya. Itulah mengapa CSS itu ada 3 cara. Ada inline, internal, sama eksternal. Nah, kalau yang tadi kan Sandy udah jelasin cara yang tabel itu adalah internal sama inline gitu ya. Nah, kalau yang di sini kita jelasin yang eksternalnya gitu. Oke. Oke, udah paham ya. Oke, terus ada lagi yang nanya nih, apa perbedaan PX, SM, dan persen? Oke. Sebenarnya itu harus dicoba sih sebenarnya, coba ya. Kita coba aja di box ini. Ini aku uncomment, kita mungkin coba aja ya. Misalnya PX-nya aku ganti jadi persen nih. Mungkin tadi udah benar belum? Nah, misalnya kita lihat box-nya ya. Misalnya aku coba misalnya jadi persen nih. Tuh yang terjadi adalah jadi lebar banget ya. Ya lebar banget nih. Nah, itu kalau persen. Jadi sebenarnya coba-coba sih. Gitu sih. Terus ada yang apa tadi, SM ya, kita coba. SM. Atau CM. EM, EM. Oh, EM. EM apa? Oh, nggak berubah. Nggak berubah ya? Coba di set dulu ke Oh, iya, iya, iya. udah. Oh, iya, iya. Ya, jadi kayak panjang banget sih. Kalau EM tadi mungkin lebih pendek dari persen tadi ya. Jadi sebenarnya kalau ukuran mungkin harus, kalau mau lebih apa ya, lebih ngertinya tuh harus benar-benar coba sendiri sih, harus ekspor sih karena memang banyak gitu ya. Menambahin dong, Vel. Yuk. Ya, jadi itu tuh jatuhnya kayak ini, kayak kilometer, sentimeter gitu. Misalkan kita makanya 1 kilometer. Ya jatuhnya kan jadi kayak lebih panjang kan dibandingkan sama 1 sentimeter. Ibaratnya tuh kayak gitulah penggunaan pixel, persen. Udah gitu aja, Vel. Oke. Yang tadi nanya udah paham? Oke. Mantap, mantap. Oke, tadi kita sampai mana? Oh, sampai logo. Sampai logo ya tadi ya. Oke deh. Oke, setelah logo kita buat loginnya nih. Kita buat login ya. Oke, tinggal kita div aja, tinggal terus kita kasih kelasnya itu adalah title. Ya udah, mungkin aku contohin ininya ID aja deh. ID-nya title, terus di sini saya kasih H3-nya adalah login. Nah, oke, udah ada ya.
Terus kita pengen dia ke tengah sini nih. Ya udah, kita akses dulu nih. Kan tadi title. Ya udah, tinggal kasih pagar title. Terus kita kasih aja nih margin top. Misalnya sebesar berapa ya? 20 px. Kecilan, kurang. Oke, mungkin kita tambahin lagi 60. Terus mungkin kita margin left-nya itu, oh bukan. Terus kita tambahin jadi teksnya itu ke centerin. Nah, udah dia jadi di tengah ya. Itu oke. Oke, jadi dia udah di tengah. Terus nih ada biru-birunya nih. Oke, caranya gimana nih? Caranya itu adalah kita tinggal kasih aja nih namanya text decoration. Misalnya namanya underline. Gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak sih text decoration ya. Ada solid, ada overline gitu ya, ada double. Kalian bisa coba-coba explore sendiri ya. Oke, tadi namanya underline. Terus, oke udah ada underline-nya. Terus kita pengen nih warna underline-nya. Ya udah, tinggal text decoration color. Misalnya warnanya adalah blue. Nah, udah warna biru nih. Nah, udah sama nih. Oke, itu tadi udah untuk login. Sekarang kita buat formnya nih. Untuk buat form, ya udah kita tinggal tulis saja. Ini bukan di sini. Untuk buat form, kita tulis saja form. Terus kita buat, ini actionnya kalian belum butuh dulu. Jadi abaikan saja. Terus kelasnya mungkin namanya itu adalah form aja. Oke. Terus tinggal kita kasih misalnya div lagi. Namanya misalnya adalah username. Terus kita kasih ini label, namanya itu adalah username juga. Username. Nah, kalau kita lihat, nah ini udah ada ya username. Kayak mau tulis sendiri, mau tulis kayak username gini juga bisa sih. Fungsinya sama sih. Label sama tulis biasa gini. Cuman lebih nyaman sih pakai label saya ya. Oke, terus kita kasih input biar ada si kotak bar ini. Input, kita kasih input. Tag-nya itu adalah teks. Kalau kita lihat, oke, berhasil. Terus kita kasih yang untuk bawahnya yaitu password gitu ya. Nah, oh ini kelas. Mungkin aku namainnya konten aja deh. Ini namanya konten. Ininya aku kopas aja. Aku ganti jadi password. Ini juga jadi password. Oke. Oke, udah ada. Untuk membuat form, paham ya? Kalau misalnya ada yang belum paham, itu di VBL Himti itu lengkap loh. Yang cara membuat form seperti tadi, seperti ini. Itu lengkap banget. Ada date-nya, ada cara selection-nya, itu lengkap ya. Oke, habis itu kita pengen dia ke bawah nih. Ke bawah seperti ini nih. Nah, caranya gimana? Ya udah kita akses lagi nih ke CSS-nya nih. Tadi namanya itu adalah form. Ya udah. Kita .form. Terus kita atur padding-nya. Misalnya 10 px. Nah, jadi ada pemisahnya ya.
Terus habis itu aku pengen dia ke bawah nih, kayak di slide nih, pengen ke bawah nih. Ya udah kita tinggal kasih tadi namanya itu adalah div konten nih. Ya udah tinggal kasih konten sini. Terus aku pengen displaynya itu flex. Flex itu apa? Flex itu adalah fleksibel gitu. Jadi gampang kita atur gitu. Jadi bisa diatur oleh justify konten atau top left gitu, jadi bisa diatur. Nah, habis itu cara dia ke bawah seperti ini itu adalah tinggal flex strip di direction-nya kita pengen kolom. Nah, yang terjadi adalah dia bakal ke bawah nih. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Oh, ada. Ada 2 div, yang mana ya? 2 div. Oh, oke. Oke, tadi kan ada div nih. Di div, terus ada namanya konten. Kenapa nggak disatuin? Kenapa nggak disatuin gini ya? Nah, nanti kan div itu kan buat kelompokin. Jadi bukan ngelompokin itu. Jadi kalau kelas itu bukan fungsinya untuk buat mengelompokin ya, tapi bisa sih buat mempermudah di CSS-nya. Jadi nanti kalian bakal lihat sendiri nanti pas di sini ya, supaya mereka bisa jadi kayak ada jarak gitu. Jadi kayak kamu bakal lihat fungsinya gitu ya, si konten itu ada di kelas yang berbeda, div yang berbeda gitu ya. Nah, kita lanjut dulu aja. Tadi sampai konten ya. Nah, aku pengen si inputnya itu, si birunya itu ada ini, warna biru gitu ya. Ya udah kita tinggal input. Terus aku pengen background color-nya itu misalnya warnanya warnanya ini. Nah, ini jadi warna biru ya. Nah, terus kita pengen si hitamnya ini tuh hilang nih. Aku pengen si hitam ini itu hilang. Sama yang putih itulah kayak yang ngefokusinnya gitu ya. Ya udah kita tinggal bordernya itu none, terus outline-nya itu juga none. Kalau kalian lihat, nah ini hilang ya. Nah udah hilang. Jadi udah sesuai sama kayak di PPT gitu. Nah, tadi kan di sini di konten ini aku coba tambahin padding top, padding top, nambahin margin top ya, margin top, misalnya 10px. Nah, ini tadi ada yang nanya kenapa si kelasnya itu berbeda-beda. Mungkin aku coba gini aja. Ininya aku cut, lalu aku pindahin sini. Yang terjadi itu adalah, nah ini yang terjadi nih. Jadi dia kalau udah dikasih kontennya itu udah dikasih si margin top, ini dua ini nggak akan bisa gitu. Nah, kenapa aku ini dipisah? Supaya si konten ini antar konten itu dia memiliki marginnya sendiri gitu. Ini kalau kalau kelasnya itu juga beda, misalnya apa ya? Misalnya namanya IMG aja deh, IMG. Ya ini jadi kayak gini nih, jadi nggak sesuai gitu. Dan jaraknya itu tetap apa ya? Gak ada jarak, kayak misalnya gak ada jarak sama yang atasnya gitu. Jadi itulah kenapa di sini saya tulis konten kelasnya itu kepisah gitu.
Oke, yang tadi nanya udah ngerti? Oke. Oke, masih ada waktu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke, oh ini ada bawahnya itu ada underline itu ada Tosca ya, ada kayak garis gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita tinggal kasih lagi aja nih. Misalnya kita kasih div, namanya itu adalah underline. Kelas underline. Ini juga aku kasih kelas underline. Oh ya, bedanya kelas sama ID itu kalau kelas itu bisa diakses bersamaan. Kalau ID itu kan unik, jadi nggak bisa diakses. Jadi nggak boleh ada dua, jadi tetap satu, tetap unik. Jadi kalau misalnya ID title di sini, terus ada ID title di mana gitu ya, ID title di sini, nah ini nggak boleh gitu ya, nggak akan berfungsi gitu. Si title-nya nggak akan berfungsi gitu ya. Itu sekilas tentang bedanya kelas sama ID ya. Oke, kita lanjut lagi cara underline ya. Yaudah, kita tinggal akses saja underline gitu, underline. Terus misalnya background color-nya itu tadi aqua ya. Background color-nya adalah aqua. Oke. Oh iya, height-nya belum ada. Height-nya belum ada. Height-nya ini supaya biar muncul. Nah, ini muncul ya. Tuh, udah muncul. Mungkin kurang gede. 5 mungkin ya. Kegedean. 2 deh. Udah. Cukup lah. Oke, terus oke. Udah underline, kita mau buat forget password-nya nih, forget password. Ya udah, kita buat lagi misalnya div. Misalnya div-nya itu nggak ada div. Terus ininya href itu berbentuk link, jadi ketulisnya href. Nah, misalnya namanya tadi apa? Forgot password. Oke. Nah, ini udah muncul forgot password. Nah, ini kan ada garisnya nih, si linknya tuh kalau biasanya kita href itu kan ada garisnya nih. Nah, kita pengen si garis ini tuh hilang gitu. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita tinggal akses saja A. Ini kan A, di sini juga A. Ya udah, kita akses saja A. Gitu. Jadi untuk setiap ada A atau link itu kita buat dia decoration-nya itu adalah non. Maka yang terjadi adalah dianya jadi hilang nih. Si garisnya itu hilang. Gitu. Itu cara hilanginnya. Oke, kemudian saya pengen si ini tuh ke tengah gitu. Bukan ke tengah. Forgot password-nya tuh di kanan gitu kan. Nah, caranya adalah ini aku tulis tuh. Lupa. Ini namanya forgot pass. Oke, aku tulis dot forgot pass. Nah, di sini saya pengen dia ke kanan, maka saya tulis align teksnya jadi right. Balik ding. Teks align. Ya. Yang terjadi adalah dia bakal ke kanan. Oke, terus apalagi? Oh, warnanya belum. Kita kasih warna. Yang dikasih warna itu adalah forgot pass A. Nah, maksudnya apa sih ini? Jadi kita akses kelasnya, akses kelas forgot pass. Nah, ini kita akses. Kita mau ambil yang dalamnya nih, si A-nya nih. Kita pengen edit si A, si link-nya nih. Nah, ya udah. Tinggal kita tulis kelasnya apa sama elemen yang mau dieditnya. Yang mau diedit siapa? A, gitu ya. Ya udah, kita tinggal pengen warnanya nih. Misalnya color. Colornya
misalnya apa ya? 35, 176. Oke, warnanya misalnya ungu gitu ya. Oke, terus kalian bisa atur si fontnya nih. Kalian bisa atur font ketebalannya, ukurannya gitu ya. Misalnya font size, ya font size-nya itu misalnya 33px misalnya. Kegedean. Misalnya jadi 10 deh. 13. Nah, ini terus kita pengen atur ketebalannya nih, ketebalan. Font weight misalnya 550. Nah, jadi tebal deh kalau ada font width. Jadi font width itu untuk menebalkan, font size itu untuk mengatur ukuran si fontnya. Nah, terus misalnya kita pengen apa ya? Misalnya si kursornya pas forward ke password dia pengen ganti warna nih, kayak di web gitu kan. Ya udah kita cobain aja. Kita tulis forgot pass A, terus kita kasih cover. Nah, cover ini apa? Sulit jelasin ya. Mungkin bakal kelihatan nanti ya. Oke, kita coba misalnya color-nya itu misalnya jadi sebentar. Misalnya color-nya jadi aqua misalnya. Nah, ini berhasil ya. Nah, jadi hover tuh gini, jadi ketika mouse-nya ngedeketin si link-nya, nah ini bakal berubah nih warnanya nih. Nah, kayak gitu tuh. Itu fungsi dari hover. Oke. Forgot password, udah. Terus kita buat button-nya nih, button-nya. Nah, button di sini caranya agak sedikit berbeda. Kalau di sini, kalau button biasa kan biasanya buat button, misalnya submit gitu ya. Submit. Nah, biasanya kan gini. Cuman kan kalau di web itu biasanya kalau si kursornya itu deketin ke button, itu biasanya berubah kayak tangan gini kan. Kayak tangan gitu. Kalau pakai button itu dia nggak mau, tetap kayak kursor select aja gitu. Nah, supaya bisa jadi kayak tangan gitu ya, kita jangan buat button, tapi kita buat tetapnya kayak href lagi kayak tadi gitu ya. Kita buat div kelas misalnya login button. Login button. Ini aku kopas aja. Ininya namanya adalah login. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Misalnya login button gitu. Kita akses titik login button. Habis itu kita atur nih. Kita atur supaya ada jarak nih sama forget passwordnya nih. Ya udah, kita tinggal margin top. Misalnya 10px. Nah, jadi udah ada, jadi dia ada jaraknya. Terus saya pengen dia align text-nya center. Ya udah, kita persenterin aja. Nah, dia udah ke tengah ya. Udah ke tengah. Terus kita terus di PPT itu ada apa ya, background sendiri gitu ya. Ya udah, kita tinggal akses lagi aja nih kayak tadi. Tinggal titik login button A. Ya, karena berbentuknya itu adalah link. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita set aja background color-nya. Background color-nya misalnya
Misalnya ini deh. Nah, ini ada ya. Ini udah ada si background color-nya. Terus saya pengen dia lebih gede itu background color-nya tuh. Ya udah, kita atur aja nih padding misalnya 10 px sama 20 px. Nah, ini tuh apa sih? Ada 10 px sama 20 px nih. Nah, 10 px itu kalau nggak salah ibaratnya itu adalah vertikalnya. Jadi jarak ini, jadi kiri kanan itu memiliki padding 10 px. Ini aku coba coret aja. Jadi kiri kanan itu 10, kanan atas bawahnya itu adalah 20. Gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Oke, ini aku clear lagi. Jadi itu sekilas mengenai padding. Nah, ini nggak cuma 10 px, 20 px ya. Kalau kita lihat di ambient reference, nah itu padding itu bisa 3 tuh. Nah, bisa 10, bisa ada 10, 50, 20 gitu ya. Ada 10, 10 px, 50 px, 30 px. Ada 0. Ini bisa kalian lihat sih, bisa kalian coba-coba. Nah, ini kenapa sih bisa ada 4? 4 itu melambangkan apa gitu kan? Nah, ini bisa kalian lihat gitu ya. 5 px ini adalah top misalnya. Misalnya kalau padding yang ini ya. 5 px di sini adalah si topnya. 1 em adalah right. Bottomnya itu adalah 0. 2 em-nya itu adalah bagian dari left-nya. Gitu sekilas tentang padding ya. Margin juga sama kok. Urutannya top, right, bottom, left. Setara dengan jarum jam. Oke, itu sekilas tentang padding. Kita lanjut lagi. Di sini terus kita kasih border gitu ya. Supaya ujungnya itu melengkung gitu ya. Border radius misalnya 50 px. Bukan ini. Nah, ini udah melengkung ya. Udah melengkung. Dia udah melengkung. Terus kita kasih misalnya misalnya color-nya deh, color-nya misalnya purple mungkin boleh. Mungkin aku atur font width-nya juga misalnya 500. Oke, yang terjadi ini jadi purple, terus width ketebalannya juga bertambah gitu ya. Habis itu saya pengen dia kayak hover kayak tadi tuh. Jadi kalau kursornya mengarah ke situ, warnanya berubah misalnya. Misalnya login button-nya itu A. Kenapa A? Karena tadi saya mau akses ininya. Terus kita buat color-nya itu bukan color. Background color-nya tapi ya. Background color-nya itu adalah misalnya 38. Warnanya kayak aqua. Nah, jadi kayak gini. Oke, ini belum aku tulis hover-nya ya. Nah, kalau aku tulis, nah ini bakal berubah nih. Tuh. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut yang paling terakhir. Kalau misalnya tulisan don't have account, ya udah kita tinggal kayak tadi aja nih. Misalnya div class namanya make account misalnya. Make account terus tulisannya itu ini aku kopas aja dari sini. Misalnya don't have account misalnya. Samain aja kayak di PPT. Oke. Nah, terus kita akses lagi nih seperti biasa, kelasnya adalah make account. Ya udah, kita tinggal make account. Terus kita akses si A-nya. Kita akses si A-nya, terus kita pengen color-nya misalnya
font width-nya, font size-nya kita kecilin misalnya. Font size-nya misalnya 12 px itu. Oh, 13 jadi 13. Oke, 15. Oke. Terus kita pengen dia ke tengah seperti biasa. Ininya kita tulis, kita copy. Terus kita pengen align text align-nya center. Bukan. Text align center. Oke, ya dia jadi ke tengah, terus kita buat lagi margin top misalnya 10 px. 10 px. Nah, dia ke sini. Habis itu paling cover kayak tadi aja. Paling ini ya kasih cover lagi. Mungkin samain aja ya kayak cover yang tadi. Nah, oke. Background. Ini ada yang salah kayaknya. Oh, color-nya ya, bukan background color. Nah, jadi udah cover juga ya. Loginnya udah cover, don't have account-nya udah cover juga, forgot password-nya juga udah ke cover juga. Ya. Oke. Oke, jadi segitu aja sih tentang login, cara ngoding-login di CSS sama TML gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau enggak, mungkin aku kasih ke Stanley aja ya. Boleh, Stan? Oke, thank you, Ada Val. yang nanya nih. Oh, sok. Oh iya, nanti kodenya bakal dikasih nggak tadi? Nanti. Dikasih. Nanti kita kirim ke grup angkatan. Oke. Oke, silakan Stanley. Oke, thank you. Sekarang kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Bentar. Nah, karena keterbatasan waktu nih ya, aku langsung tunjukin aja nih si codingan dari register page yang udah jadi sama CSS-nya juga nih. Terus habis studi kasus 3, kan kita masih ada satu studi kasus lagi kan, makanya nih waktunya nggak cukup. Berarti di sini aku bakal langsung ngejelasin aja ya. Ini kita coba run dulu. Nah, ini tuh hasil jadinya. Hasil jadi dari register page. Coba bentar. Nah, kita mulai dari awal. Di sini ada yang namanya div class. Sama yang udah dijelasin sama tadi sama Marvel, div class ini tuh, div class sign up ini tuh buat ngebungkus elemen-elemen yang ada di dalamnya. Nih, si nama depan, nomor seluler, segala macam itu dimasukin ke dalam nih. Itu tuh gunanya si div ini, div sign up ini. Selanjutnya, div sign up ini tuh kita bakal ngasih CSS buat marginnya lah, background color, bordernya, sama margin top. Background color tadi udah dijelasin, pada tahu juga lah ya, background color itu buat ngeganti warna backgroundnya. Ini kan udah putih nih. Sebenarnya defaultnya putih sih, nggak usah ditambahin background color juga, langsung putih. Terus ada border. Border juga tadi udah dijelasin ya. Ini tuh PX tuh ukurannya, solid itu jenis si garisnya. Garis solid itu berarti tadi kan garis lurus nih, nggak putus-putus, itu tuh solid sama warnanya blue. Ini tuh bakal ngebuat ukuran ini nih, si biru-biru ini. Terus kita lanjut, di dalam sign up div ini ada div lagi nih, yaitu div buat sign up heading. Sign up heading ini tuh isinya tulisan daftar sama tulisan ini cepat dan mudah. Di sini kita ngasih CSS buat border bottom. Border bottom tuh apa? Border bottom tuh buat ngasih garis di bawahnya. Kalau teman-teman lihat nih, ini tuh border bottom nih, yang garis abu di bawah ini tuh border bottom.
Itu tuh kita makainya di sign up heading, di class sign up heading. Oke. Margin bottom itu juga udah dijelasin ya, margin itu buat ngatur spasi antar elemen luar. Kita lanjut. Sign up heading, di sini ada sign up name. Sign up name itu di sini ada input type buat nama depan sama input type buat nama belakang. Kita lihat CSS-nya juga. Nah, ini tuh CSS buat yang sign up name. Display flags. Display flags itu apa? Display flags itu kita biasanya menggunakannya tuh di si pembungkusnya gitu, di si div containernya. Karena di sini si pembungkusnya itu sign up name, div-nya itu class sign up name, kita pakainya di sign up name. Nah, display flags ini sendiri itu tuh dia tuh ngebuat si box-nya itu jadi sejajar. Misalkan ya, coba kita hapus. Kita hapus, kita refresh. Bentar, nggak berubah. Harusnya berubah sih. Oh, tidak berubah. Berubah nggak sih? Oh, nggak. Bentar ya. Oh, nggak berubah ya? Well. Yuk. Oh, nggak berubah sih. Perasaan tadi bisa deh. Dari gimana? Display flags-nya. Display flags Sign up name. itu Ada yang ke setting gitu. stay sih, harus diedit lagi setahu saya. Coba lanjut lagi. Coba. Ada yang setting tuh ya. Jalanin ulang. Nah, udah. Tadi nggak sejajar kan ini si ukurannya. Ini yang benernya nih. Kita lanjut. Display flags-nya kita komen nih. Kita lihat, kita refresh. Nah, dia tuh bakal pindah kan ke bawah. Aslinya tuh kayak gini. Nah, sedangkan tadi kan kita pakai properti display flags. Display flags itu gunanya buat ngesejajarin. Itu tuh display flags. Ini kita uncomment, kita jalanin. Jadinya kayak gini sejajar lagi kan. Lanjut. Udah sign up name, sekarang ada sign up email. Sign up email itu berarti yang ini, nomor seluler atau email. Di sini dia CSS-nya itu yang ini, sign up email. Ini apa sih? Sign up email input type sama dengan teks. Ini tuh berarti kita mau ngasih CSS buat si kotak ini. Kita makainya itu kayak gini, input buka kurung type sama dengan teks. Kenapa type sama dengan teks? Karena kita kan ngasih inputnya itu tipenya itu berupa teks kan. Berupa teks biasa nih. Bisa dimasukin apa aja. Berarti kita type sama dengan teks tulisnya. Di sini ada propertinya width. Width udah pada tahu. Padding. Padding itu kebalikannya margin. Kalau margin kan buat atur elemen dari luarnya. Sedangkan padding itu buat atur elemen dari dalam. Terus ada font size buat atur ukuran, border. Ini sebenarnya nggak kepake, hapus aja. Ini buat ngasih border nih. Udah tadi kita bahas, border radius tadi buat ngasih ukuran cekungan gitu. Ini background color sama margin juga udah dibahas ya. Background color-nya ini kok cuma 3 sih kodenya? Biasanya kan 6 ya. Misalkan sampai 6 kali nih. Kenapa sih ini cuma 3 kali doang? Ini tuh sebenarnya sama aja sama yang 6 kali. Ini tuh cuma singkatannya aja. Sama CCCC juga singkatannya doang. Aslinya mah
terdiri dari 6 karakter. Kita lanjut. Di sini ada sign up phrase buat passwordnya. Terus di sini kita pakai tipe password. Kenapa sih pakai tipe password? Karena kita mau masukin password kan. Password itu kan nggak mau dilihat dong sama orang-orang, makanya kita pakai tipenya password. Jadi kalau pas kita ngetik di sini, dia itu nggak akan nunjukin. Sedangkan kalau tadi itu kan teks, kita masukin apa aja dia langsung nampilin kan. Ini tuh gunanya tipe password. Buat CSS-nya sendiri di sini mana ya? Oh ini sign up phrase input type password. Ini udah dijelasin ya tadi kenapa. Karena kita mau ngubahin si tipe passwordnya, berarti kita harus tulis input type password. Buat sisanya sama sih, ini border none-nya nggak kepake. Border radius udah, background color udah dibahas, margin juga udah dibahas. Ini semuanya udah dibahas ya, berarti kita next. Selanjutnya ada sign up birth. Ini tuh buat tanggalnya. Di sini kita pakai label. Label itu tuh gini nih. Nih, ini tuh sebagai labelnya. Terus kita kasih style itu kita masukin pakai inline CSS, terus ada Archon, ini tuh sama yang udah dijelasin Marcel tadi, ini tuh bisa nunjukin ke sebuah link, cuman ini aku nggak ngeset masukin ya. Terus di sini ada input data type sama dengan date. Ini tuh buat tanggal di HTML. Itu bakal muncul kayak gini nih. DDMN ini tuh bisa kita tinggal pencet aja, tinggal pencet terus bisa kita pilih. Ada 2002, ada 2000 macamnya lah, banyak lah. Bentar ya, ini ada yang ngecat. Oh, oke. Terus kita lihat CSS-nya. Ini div-nya sign up birth, kita lihat CSS di sign up birth. Sign up birth. Terus ini ada birth info juga. Mana ya? Oh ya, nggak dibuat. Kita buatnya yang birth info. Birth info ini tuh buat apa sih? Birth info ini tuh si tanda tanyanya nih. Nih, tanda tanya yang ini nih. Ini tuh si birth info-nya, aku namain birth info. Kita lihat CSS dari birth info-nya. Width, height, tahu lah ya ini buat apa? Buat mengukur. Ini tuh buat nyeting lebar, height buat nyeting tinggi. Display inline block. Nah, inline block ini tuh apa sih? Inline block tuh misal kita buka Word-nya ya. Kita buka Word bentar. Kita tulis 1 2 3, apalah asal. Terus kita kasih inline. Inline tuh kayak gini. Nah, ini tuh disebutnya inline. Terus kalau inline block itu apa? Kalau inline block, jadi si ukuran dari si pewarnaannya ini tuh bisa kita atur. Nah, makanya bisa kita masukin width sama height. Itu kegunaannya inline block. Kalau misalkan kita masukin inline doang, ukuran lebar sama tingginya tuh nggak akan bisa kita atur. Ini kita refresh. Nah, dia tuh bakal berubah jadi default. Ini tuh defaultnya. Misalkan kita mau masukin gedein ya, tingginya jadi 30 pixel. Kita refresh, akan berubah sama sekali. Kenapa? Karena dia cuma inline doang. Kalau misalkan kita mau berubah, kita harus pakai yang namanya tadi inline block. Kita inline block, kita save, ini kita ubah jadi 30 pixel, kita refresh, nah berubah kan dia. Itu tuh kegunaannya inline block. Kita ubah lagi jadi 10 pixel. Terus lanjut, font size, text line udah, margin left udah. Oke, semuanya udah, sisanya kita lanjut lagi berarti ke div selanjutnya. Di sini masuk ke div gender. Div gender jenis kelamin, berarti yang ini ya. Ini tuh sebagai label lagi, nggak usah dibahas, saya langsung lanjut aja. Berarti di sini, oh ya ini ada input type radio. Input type radio itu apa? Ini nih, biasanya tombol-tombol yang bisa kalian pilih lah. Mau pilih ini, mau pilih ini, mau pilih ini. Itu pakainya input type sama dengan radio. Oke, next. Terus di sini di dalam div gender select ini itu kalau kalian lihat dia tuh ada 3 div lagi yang berbeda. Jadi di dalam gender select ini ada gender name. Gender name buat laki-laki, perempuan, dan khusus. Oke, kita lihat CSS-nya ya.
Kita lihat yang gender select. Gender select ini tuh buat box buat gender. Justify content space between itu buat ngasih spasi di antara konten-kontennya. Display flags ini udah dibahas, margin top width juga. Misalkan justify content di gender select ini sebenarnya nggak pakai sih. Kita hapus aja lah. Kita lihat nggak akan ada perubahan tuh. Karena kita udah pakai display flags, udah ngatur ini buat jadi kayak gini. Jadi sejajar semuanya tiga-tiganya. Terus kita lanjut ke gender select input type radionya nih. Di sini ada kursor doang, kursor titik 2 pointer ini apa? Misalkan ya. Ini kan kalau pointer biasa tuh dia kayak gini nih ya. Segitiga lancip gini doang. Kalau misalkan kita ubah jadi pointer di division tertentu, dia tuh bakal berubah si pointernya jadi kayak yang tangan telunjuk gitulah. Nih bakal berubah tuh. Pasti deketin ke si kotak ini yang type radio yang tadi udah aku ubah, kasih properti kursor pointernya juga bakal berubah jadi kayak gini. Itu gunanya. Kita lanjut ke gender info. Ini tuh buat lambang tanda tanya. Tanda tanya yang tadi nih, tanggal lahir ini kita pakai lagi di sini. Itu sama aja, sama kayak yang di atas, cuma tinggal kopas saja. Berarti nggak usah dijelasin lagi ya. Oh ya, sebelumnya ada yang mau nanya nggak? Soalnya rada dicepetin. Oke, nggak ada. Kita lanjut. Berarti habis ini ada yang namanya terus sign up button. Di sini kita lihat dulu yang sign up button. Nah, ini tuh udah dibahas juga sih margin top, max width. Oh, ya ini ada max width ya. Misalkan ini kita hapus max width-nya. Max width ini tuh buat ngebatasin si ukurannya. Karena ini width berarti kita ngebatasin ukuran lebarnya biar nggak melebihi dari 200 pixel. Misalkan ini kita komen terus kita refresh. Jadi berarti bakal ngelebihin dari batasnya gitu. Sedangkan tadi kan kita ngebatasin jadi 200 pixel. Kita uncomment, kita lihat kalau kita dibatasin itu bakal jadi kayak gini. Oke, lanjut. Ada sign up button, spasi button berarti kita mau nge-CSS-in si buttonnya nih. Buat properti-propertinya juga udah pada dijelasin nih, ada border none, ini buat ngilangin border. Defaultnya memang ada border sih, jadi sebenarnya nggak usah pakai. Terus ada border radius, cursor, padding width, udah dibahas ya. Yang terakhir ada sign up button. Sign up button sendiri ini juga udah dibahas tadi sama Marvel, itu hover, jadi pas kita ngedeketin si button ini pakai kursor kita, dia tuh bakal berubah warna. Jadinya hijau, jadi agak hijau tua gitu pas kita deketin pointer kita. Pas kita deketin kursor kita. Terus di sini ada inline CSS buat si terms-nya. Di dalam class terms ini ada font size, sudah tahu ya buat ngatur ukurannya. Terus ini ada arcon, href, kita pakai style, text decoration-nya non. Ini juga udah dibahas tadi sama Marvel. Kalau href itu kan biasanya ada underline-nya kan. Karena kita mau ngilangin underline-nya, kita bisa pakai text decoration titik 2 non. Udah sih, paling itu aja. Ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Ditunggu ya 1 menit lagi, 15:57. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh langsung ditanya aja. Oke, ada yang ngechat. Oh iya iya. Tadi kan Marvel bilang ada yang MD reference kan. Ada juga WSchool nih. WSchool ya udah W3 School. Sini kalian bisa lihat CSS property itu ada banyak. Ya, sekedar info aja sih. Oke, nggak ada yang tanya ya. Berarti segini dulu dari kami. Kita
akhiri ya sesi kali ini.